Inilah Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Mendengar bagaimana Universitas Gunadarma mempersiapkan pendidikan di era digital. Nantikan Radio Talk pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 9 bersama Profesor Dr. Budi Hermana, MMN, Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, dan juga Dr. Mariono Rekso Projo, SPOG, SPKPK, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Radio Talk ini bersama Gunadarma berlanjut hingga 1 jam ke depan. Saya Haryo Ristamaji. Selamat pagi Prof. Budi dan juga selamat pagi Dr. Mariono, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah, salam sehat. Salam sehat semua. Ya. Ya, Prof. Budi apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Ini senior saya, dosen saya, luar biasa ini Prof. Budi ini kan pagi-pagi kita udah ngobrol lagi nih dengan Dr. Mariono. Yang menarik pagi hari ini kita akan bahas mengenai mempersiapkan pendidikan di era digital bersama Universitas Gunadarma, dan mungkin Prof. Budi bisa update dulu nih Pak Prof mengenai Universitas Gunadarma yang facing di kondisi terkini ini terdepan ya dalam era digital. Betul, bahwa lagi-lagi ya bahwa berkah di balik musibah pandemi itu kan kita berinovasi terus ya. Yeah. Karena ketika ada tekanan ataupun situasi sulit itu membuat kita bisa memberikan ikhtiar terbaik gitu ya. Nah, salah satunya tentu kita tahu persis bahwa dunia sudah berubah, masyarakat sudah berubah. Kata kuncinya adalah transformasi digital ya, sehingga semua sektor itu semua masuk ke ekosistem digital. Yeah. Nah, ini Gunadarma tentunya karena awalnya itu pemulanya ada di teknologi informasi, ya tentu selama era musibah ini bagaimana keberlanjutan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu tetap terjaga ya dan berkelanjutan. Nah, ini yang intinya akhirnya ada beberapa inovasi yang sangat menarik, dan itu tentunya merupakan upaya terbaik sesuai dengan visi misi Universitas Gunadarma. Dan ini juga nanti kita akan diskusikan bagaimana transformasi digital itu juga sudah menambah ke semua sektor, termasuk sektor kesehatan ataupun kedokteran kan gitu ya. Tapi intinya adalah kata kuncinya adalah bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta digital untuk semua sektor, sehingga proses pendidikan yang inovatif itu tentu dengan penggunaan teknologi terkini itu menjadi sebuah keharusan, dan itu yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma. Gitu Mas. Dan Dr. Mariono, gimana nih kabar mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma? Kabarnya luar biasa yang daftar dan juga prodi pelajaran-pelajaran mata kuliahnya dan diikuti oleh serta mahasiswanya, serta penggunaan DGX 100 ini terus dipakai sehingga mahasiswa merasa sesuatu banget kata anak sekarang ini. Siap, terima kasih Mas Aryo. Yeah. Jadi alhamdulillah kami di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma masih dipercaya oleh adik-adik mahasiswa untuk bisa ikut belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Mungkin perlu diinformasikan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma telah meluluskan sarjana kedokteran kemarin, karena ini sudah masuk tahapan profesi kedokteran, dan ada beberapa mahasiswa yang sudah mulai mengikuti kepanitiaan klinik di rumah sakit yang dulu kita sebut dengan koas ya. Dan alhamdulillah dari monitoring yang kami lakukan, mereka bisa beradaptasi dengan baik, karena memang sebelum mereka masuk dalam tahap profesi, kami di fakultas sudah menyiapkan mereka secara paripurna ya, karena kami juga didukung oleh peralatan sarana prasarana yang sangat baik ya. Semuanya dalam keadaannya mutakhir ya. Tadi disampaikan oleh Prof. Budi, era digital itu juga masuk semua di dalam peralatan, dan alin alongin, kalau kita di TNI bilang alin alongin untuk proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan mereka nanti bisa menjadi dokter yang bisa bersaing di era digital nanti, karena memang mereka sudah dibekali dengan semuanya itu. Terima kasih Mas. Luar biasa. Prof. Budi, ini kayaknya sudah ready banget ya, artinya kesiapan ini untuk menghadapi era digital Gunadarma seperti
tahun-tahun sebelumnya, karena kita tahu kan kalau Gunadarma kan adalah universitas yang memang berbasis IT ya. Jadi dari tahun ke tahun, bahkan dari tahun 90-an juga memiliki image seperti itu, dan saat ini ada di posisi terdepan. Sebenarnya bagaimana sih Pak Prof Budi untuk Gunadarma ini dalam era digital? Ya betul bahwa memang core kompetensi dari level institusi adalah keunggulan di bidang IT kan memang sejarah Gunadarma dari tahun 81 kan gitu ya. Iya. Jadi artinya visi ke depan itu sebenarnya hampir 30 tahun yang lalu sebenarnya kita sudah melihat bahwa teknologi ini akan menjadi bersinergi dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yeah. Sehingga nanti kita betul-betul menyimak perkembangan teknologi, dan kita tahu persis bahwa ketika ada fenomena revolusi industri ya yang terakselerasi oleh musibah pandemi ataupun society 5.0 gitu ya, itu kan sebenarnya kan didorong oleh perkembangan teknologi itu sendiri gitu ya, dari mulai big data, kecerdasan artifisial, internet of things gitu kan, atau teknologi yang dikaitannya dengan kedokteran. Nah, jadi kata kuncinya berarti kita harus menguasai teknologi tersebut gitu. Dan itu yang menjadi dasar kenapa akhirnya teknologi tersebut sudah menjadi fasilitas yang digunakan oleh Universitas Gunadarma untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Tadi Mas Arya mengatakan bahwa kita sudah punya superkomputer. Tidak tanggung-tanggung, tiga buah superkomputer kan gitu ya, yang satu DX seri A100 gitu ya, kemudian yang satu lagi yang versi sebelumnya adalah yang A1 kan gitu ya. Nah ini kan menempatkan Universitas Gunadarma perguruan tinggi swasta yang punya kapasitas tertinggi gitu ya, dengan 3 superkomputer tersebut. Tetapi tantangannya dan memang sudah kita implementasikan adalah bagaimana fasilitas yang mutakhir ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ya, termasuk mahasiswa kedokteran. Yeah. Jadi kami pun semua program studi di Universitas Gunadarma itu sekarang itu ada remote practical work gitu ya, dengan mengakses langsung superkomputer untuk semua bidang ilmu dengan kasus-kasus ataupun terapan sesuai dengan keilmuannya masing-masing kan gitu ya. Dan itu juga melengkapi bagaimana selama 2 tahun terakhir selama pandemi ini kan kami betul kerja keras nih untuk mengembangkan kurikulum yang terkini yang adaptif terhadap perubahan. Dan salah satunya akhirnya memunculkan mata kuliah unggulan di tingkat universitas yang dimaksud dengan team teaching. Dengan delivery metodenya bervariasi, kombinasi antara cloud meeting dengan broadcasting gitu ya, dengan melalui IGTV gitu. Nah ini kan dari sisi delivery metodenya pun kita variasikan ya, karena tuntutan generasi milenial itu kan belajar itu kan juga seperti fun gitu ya. Tanpa langsung jadi menyenangkan. Nah itu dengan teknologi itu dimungkinkan, sehingga kenapa kami pun dengan variasi metode pengiriman pembelajaran, tapi kembali ke yang tadi ya, akhirnya penguasaan teknologi tadi diharuskan untuk seluruh program studi sehingga nanti belajar big data, sains data, robot cerdas gitu ya, ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan bagaimana masa depan kan sudah berubah, dan itu tentunya oleh lembaga pendidikan harus diantisipasi sehingga menyiapkan para lulusan itu siap menghadapi masa depan. Saya nggak bisa bayangin, mungkin pendengar juga bisa bayangin ya, bahwa Universitas Gunadarma memiliki 3 superkomputer ya, terus juga memiliki UGTV, jadi digital TV. Jadi artinya memang dalam delivery materi itu bisa dilakukan baik itu secara internet based maupun TV based begitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai kurikulum, ini bisa dilakukan jarak jauh, dan kita bisa merasakan sensasinya bagaimana kita bisa menggunakan superkomputer itu untuk kepentingan-kepentingan mata kuliah begitu ya. Sebenarnya bagaimana penjelasannya itu Pak Prof Budi? Dunia kan makin konvergen ya, bahwa penerapan big data, kecerdasan artifisial itu untuk semua sektor gitu ya. Yeah. Bagaimana kita misalnya karena kaitannya kita tentang kedokteran, bagaimana penyebaran penyakit itu kan polanya itu kan di komunitas, di masyarakat itu kan bisa kita lihat ya pola penyebarannya, sehingga bahkan level PPKM pun bisa kita tentukan secara cerdas gitu, melihat bagaimana kasus baru dan sebagainya. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana itu terintegrasi datanya kan gitu ya, sumber-sumber datanya, sehingga nanti bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa melihat berbagai pola yang mungkin bisa kita antisipasi dari awal. Nah, hal-hal inilah yang dipelajari dalam mata kuliah team teaching itu gitu. Sehingga semua prodi, katakanlah di ekonomi ya, kalau saya kebetulan di ekonomi, bagaimana penerapan big data dan kecerdasan artifisial mengenai perilaku konsumen. Bayangkan sekarang di dalam sistem digital di bidang ekonomi kan semuanya serba digital kan, dan itu akhirnya bisa tertangkap kan perilaku konsumen itu dengan digital. Fear konsumen itu ya, bisa diprofile dan kita bisa dapetin sesuatu
menarik benang merah bahwa ternyata seperti ini behaviornya, dan itu perlu akses yang kuat dan cepat kan gitu ya untuk profile itu ya. Betul, dan itu yang diajarkan ke mahasiswa dalam mata kuliah unggulan yang 4 itu ya, dan itu ditambah lagi praktikum dengan langsung mengakses superkomputer. Nah ini tentunya penerapan teknologi ini justru saya melihat bahwa Pak Dekan ini Dr. Mariono itu justru yang Fakultas Kedokteran itu yang leading sektor. Ya, karena kan problem musibah itu kan problem kesehatan kan awalnya kan gitu ya. Ya. Nah tentunya bagaimana inovasi digital di bidang kesehatan itu menjadi salah satu prioritas Gunadarma dalam 2 tahun terakhir. Sehingga selain superkomputer itu muncullah inovasi baru yang memang betul-betul Fakultas Kedokteran ini berperan ini ya luar biasa gitu. Dari mulai versinya katakanlah yang untuk pernapasan gitu ya. Ketika itu kan bagaimana kita sampai akhirnya ketika masalah suplai oksigen pun akhirnya bermasalah, kita buat oksigen generator gitu ya. Kami sering menyebutnya RoboHelm gitu. Bagaimana penerapan helm robotik juga kalau nggak salah ada ya dibuat juga. Nah itu telemedicine dan seterusnya. Ya. Jadi hal itulah yang diajarkan ke semua prodi di Universitas Gunadarma dengan superkomputer ataupun teknologi terkini ya. Ya, gimana rasanya Pak Mariono, Dr. Mariono menjadi leading sektor ini penggunaan superkomputer di Fakultas Kedokteran? Saya ngebayang ya kalau misalnya kita melakukan operasi bedah mayat misalnya begitu ya, kita punya secara virtual mayat yang harus kita hadapi, dan itu sangat detail sekali karena memang bisa diakses dengan komputer yang luar biasa, superkomputer ini. Sebenarnya bagaimana Pak Dr. Mariono, leading sektor di Gunadarma digital sementara di Fakultas Kedokteran begitu? Ya, terima kasih Mas Aryo, Prof. Budi ya. Jadi memang mahasiswa kami sejak mulai awal sudah dibekali dengan pengetahuan ilmu tentang teknologi informatika ya. Dan itu masuk dalam satu unggulan dalam visi misi dari Fakultas Kedokteran, itu merupakan unggulan daripada proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran, karena kita percaya, kita yakin bahwa 5 atau 10 tahun ke depan kita benar-benar sudah memasuki dunia yang begitu maju ya. Nah itu kita dari awal memang peralatan laboratorium untuk praktek kita tuh semua sudah memakai teknologi digital ya, seperti untuk terutama yang dari modul anatomi ya. Modul anatomi ya, betul. Ya, kenapa kita ini anatomi? Karena anatomi itu adalah salah satu ibu dari ilmu kedokteran. Jadi mahasiswa kita bekali sampai detail tentang tubuh manusia. Jadi kita dilengkapi dengan peralatan yang namanya anatomis. Itu bisa secara simultan kita bisa melihat dari tubuh manusia, terus sel-selnya segala macam, dan itu bisa dilakukan dengan secara jarak jauh ya. Misalkan mahasiswa kita lagi ada di rumah sakit, kita bisa langsung itu dari fakultas kita kirimkan segala macam itu. Terus ada plastinasi ya, semua itu akan sangat membantu, dan sepertinya hanya beberapa fakultas kedokteran di Indonesia yang memiliki peralatan tersebut. Kita juga selain itu kita juga punya kadaver. Kadaver itu sebagai praktek ya, jadi setelah dia dibekali dengan pengetahuan tentang itu, mereka praktek ini, sehingga memang peralatan yang lain untuk laboratorium fisiologi dan lain sebagainya, memang kurikulum itu sudah diinikan oleh Konsil Kedokteran, harus mengikuti standar pendidikan dokter Indonesia. Tapi untuk kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, kita melakukan modifikasi sehingga kita akan memperkuat basic science ya, karena mahasiswa adalah basic science yang kuat, dihadapkan oleh segala persoalan kedokteran, dia akan bisa mengatasinya ya. Jadi seperti sekarang pelajaran mahasiswa ada di rumah sakit ya, Rumah Sakit Halim, kebetulan kita rumah sakit utamanya, mereka bisa selalu berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di fakultas. Jadi kalau ada permasalahan problematik, mereka bisa langsung berkomunikasi ya, dan itu bisa kita lakukan secara jarak jauh ya, sehingga kita harapkan mereka tidak mengalami kesulitan. Jadi nggak harus nunggu kapan begitu ya, nunggu sejam 2 jam, tapi bisa langsung berinteraksi dengan dosennya. Bagaimana bisa kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan begitu ya? Siap. Jadi memang kita sangat berterima kasih kepada pimpinan universitas yang sudah melengkapi sarana prasarana di Fakultas Kedokteran dengan yang begitu modern ya. Jadi itu memang tantangan buat kami khususnya di Fakultas Kedokteran untuk bisa
menjawab semua tantangan tersebut, sehingga kami harapkan luaran daripada FK ini nanti bisa bersaing lah, baik tingkat nasional, mungkin tingkat internasional ya, tingkat global kita bisa bersaing, karena mereka juga akan dikenalkan dengan semua peralatan itu. Tadi Prof Budi juga bilang berapa kita punya robo family katanya ya. Jadi semua peralatan itu terutama pada saat pandemi kemarin sudah dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi Informatika dan sudah diseminasi kepada beberapa rumah sakit. Itu yang menarik sekali ya. Ini sebelum kita jeda nih, ada juga nih Pak Adrian di Jakarta Barat. Kalau saya dengar ini, saya ingin banget nih anak saya untuk bisa kuliah di Universitas Gunadarma Fakultas Kedokteran. Oke Pak Adrian di Jakarta Barat, nanti coba akan ditanggapi Prof Budi ya. Tapi saya ingatkan kepada pendengar, kalaupun Anda ingin bertanya silakan di WhatsApp Elsinta di 081 180 6543. Saya ulangi lagi 081 180 6543. Dan siaran ini bukan hanya bisa didengarkan di Radio Elsinta Jakarta, tapi juga di jaringan nasionalnya serta di seluruh dunia, karena kita menggunakan streaming Radio Elsinta dan juga di media sosial Elsinta, baik di IG, YouTube, Facebook, dan Twitter. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Tetap terus dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Hari gini semuanya jadi serba berjarak ya. Sampai mau kuliah aja jadi harus jarak jauh. Bahkan daftarnya sekalipun. Untungnya di Universitas Gunadarma udah bisa daftar online. Bener banget, daftar Gunadarma sekarang bisa online atau offline. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa daftar langsung di kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 4 sore. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Kapan lagi bisa kuliah berkualitas dengan program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Tapi rumah ke kampus jaraknya jauh banget. Pengennya sih juga nggak berjarak. Tenang, di setiap kampus Gunadarma banyak tempat tinggal yang murah, aman, dan nyaman. Pas di kantong anak kuliahan. Wah, fix! Gue harus daftar sekarang di Gunadarma. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Anda masih mengikuti Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Kita membahas mengenai mempersiapkan pendidikan di era digital bersama Universitas Gunadarma. Hadir sebagai pembicara pagi hari ini Profesor Dr. Budi Hermana MM, Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi Bapsi Universitas Gunadarma, dan juga Dr. Mariono Reksoprojo, SPOG SPKPK, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Saya ingatkan kepada pendengar Elsinta, silakan bisa bertanya ke 0811806543 via WhatsApp Elsinta. Prof Budi, kalau kita bicara mengenai digital, tadi leading sektornya salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Sejauh ini apa saja mungkin yang bisa diketahui oleh masyarakat ya, bagaimana menciptakan satu metode digital tapi di fakultas yang memang sebenarnya bukan konvensional, tidak harus menggunakan digital, tapi Gunadarma mengcombine antara digital dan juga fakultas kedokteran yang saat ini sebagai leading sektor digitalisasi di Gunadarma. Ya, betul. Jadi saya coba flashback dulu ya, bahwa pengertian talenta digital gitu ya. Tapi orang selalu salah mengartikan talenta digital itu seolah adalah urusan program studi terkait dengan komputer gitu ya. Talenta digital itu sebenarnya untuk di semua sektor itu dimungkinkan, termasuk talenta digital di bidang medical kan gitu ya, medical. Ini yang perlu kita luruskan. Nah, sehingga kenapa kita pun konsep pembelajaran termasuk kurikulumnya di Fakultas Kedokteran, kenapa belajar big data, kenapa tadi Pak Dekan atau Dr. Mariono mengatakan bahwa Universitas Gunadarma untuk Fakultas Kedokteran sudah sampai masuk tahap profesi. Ini kan Fakultas Kedokteran itu kan ada 2 program ya, yaitu pertama ada program akademik gitu kan yang tadi sudah meluruskan, kemudian masuk ke tahap profesi. Nah, salah satu keunggulan di dalam tahap profesi di Fakultas Kedokteran kita itu adalah ada khusus rotasi ataupun stase khusus digital health gitu ya, ataupun informatika kedokteran. Dan ini yang memungkinkan bagaimana kita melihat perubahan perilaku layanan di era digital pun Mas Aryo tahu persis ya. Ya.
kita sekarang dengan telemedicine pun sudah biasa kan gitu ya. Betul. Nah, walaupun terlepas nanti ada istilah kesenjangan digital, tapi di satu sisi bahwa kenapa seolah-olah tadi ada anatomi virtual, tetapi di satu sisi kita pun ada kadaver kan gitu ya. Karena kan mungkin touch-nya kan beda gitu, tetapi itu sangat membantu. Bagaimana virtual anatomi yang ataupun yang disebut oleh Pak Dekan dengan anatomis. Nah, sehingga kenapa kami pun sangat optimis bagaimana keunggulan di bidang informatika kedokteran atau Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma itu bukan hal yang mustahil, dan insya Allah justru akan menjadikan salah satu keunggulan Fakultas Kedokteran yang mungkin unggul di bidang itu. Kemudian yang menarik lagi juga terobosan kaitan dengan kurikulum. Kurikulum kan selalu dinamis ya Mas Arya. Jadi artinya selain kita mengikuti perkembangan teknologi, ya kita pun kan harus belajar dari berbagai negara ya. Di level globalisasi ini kan betul-betul teknologi kedokteran luar biasa modern gitu ya. Termasuk dengan tadi ya, dengan konvergensinya dengan big data atau artificial artificial. Nah, Fakultas Kedokteran ini sedang melakukan sedang menyiapkan inovasi baru untuk pembelajaran berkaitan dengan kurikulum. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Gunadarma itu dimungkinkan belajar di luar negeri dengan mitra perguruan tinggi di tingkat global. Tentunya ini kan harus kita siapkan dengan matang kan gitu ya. Kalau nggak salah Gunadarma juga connect dengan universitas di Prancis ya, Bordeaux ya kalau nggak salah ya. Ya, itu awalnya untuk bidang teknologi betul. Sampai sekarang memang bahkan banyak penelitian-penelitian image processing ya yang diaplikasikan di sektor kesehatan juga di kedokteran. Banyak sekali mahasiswa S3 kita yang justru kolaborasi risetnya adalah justru image processing. Ini sama kan? Artinya kan bagaimana ada konvergensi digital teknologi dengan kedokteran. Tetapi kalau yang tadi saya katakan, ini justru terobosan baru bagaimana katakanlah ya, ini yang sudah intens kita kerjasama itu dengan Kurume University ya di Jepang gitu ya. Kan mereka sangat kuat juga di teknologi kedokteran ya kan gitu kan. Dan kita sebelum pandemi delegasi Gunadarma sudah berkunjung ke sana dan mereka welcome bagaimana bisa mengakses fasilitas teknologi modern di sana. Nah, ini tentu semacam pertukaran pelajar gitu ya. Tetapi intinya tetap seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, tetap kurikulumnya kan kita desain sedemikian rupa, CPL-nya tetap juga aturan dari Konsil Kedokteran Indonesia, tetapi learning experience-nya kita coba inovasi dengan bekerja sama dengan mitra luar negeri. Sehingga bisa saja satu semester untuk basic medical science seperti yang Pak Dekan katakan mungkin bisa saja dilakukan di Jepang kan gitu, ataupun yang sesi informatika kedokteran kita bisa pergi ke Norwegia gitu ya. Di sana kan ada University of Oslo gitu ya. Ini luar biasa karena dia yang mengembangkan platform digital solution untuk District Health Information System yang sudah dipakai oleh 60 negara. Jadi betul-betul ini pengembangan gitu. Nah itu kan klop dengan keunggulan Fakultas Kedokteran informatika kedokteran ya, sehingga bisa saja tahapan rotasi yang tadi dikatakan oleh Pak Dekan tentang kekhususan di informatika kedokteran bisa saja juga mahasiswanya pergi ke Norwegia kan gitu ya. Menarik banget ini ya. Jadi memang sangat maju banget ya visinya dan juga apa yang mau di-achieve. Pak Dekan mungkin bisa explore juga mengenai kurikulum ya Fakultas Kedokteran yang tadi disampaikan oleh Prof. Budi, karena memang kan Fakultas Kedokteran ini menjadi leading sektor. Sementara tadi banyak sekali inovasi yang dilakukan selain ke dalam maupun keluar. Baik, terima kasih Mas Aryo. Mohon izin. Jadi memang dalam kurikulum seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia itu sudah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran harus meliputi A, B, C, D sampai F ya. Tetapi menurut pengalaman karena mohon izin kami sebelum berkiprah di Gunadarma kami juga menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta ya. Jadi dari pengalaman tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa kita agak kurang kuat di basic medical science-nya, sehingga dalam penyusunan kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, kami tekankan dalam semester pertama kita bekali mahasiswa dengan basic medical science yang kita harapkan itu menjadi pilar atau menjadi kuda-kuda buat mereka untuk masuk dalam tahapan-tahapan berikutnya, sehingga tadi saya sampaikan di buka bahwa basic medical science itu adalah ibu dari ilmu kedokteran, jadi mereka harus benar-benar menguasai. Dan alhamdulillah penguasaan itu dibantu dengan peralatan yang teknologi yang sudah disiapkan oleh universitas. Nah,
kita juga selain itu kan penelitian, terus pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini kita di Gunadarma sudah menciptakan beberapa aplikasi-aplikasi yang kita harapkan akan memudahkan daripada dinas-dinas kesehatan di daerah untuk bisa memonitor kesehatan daripada masyarakatnya. Kita tahu bahwa problematik kesehatan di Indonesia masih tinggi tentang stunting, tentang pencapaian keluarga berencana. Jadi yang dasar-dasar itu kita bantu dengan beberapa aplikasi yang mudah, yang bisa diikuti oleh ibu-ibu di desa segala macam. Untuk itu kita juga punya desa binaan, yaitu di Cikalong dan beberapa tempat di Depok, yang itu kita harapkan menjadi pilot project buat Departemen Kesehatan dengan segala aplikasi yang sudah kita ciptakan untuk membantu pengentasan daripada stunting, juga pencapaian keluarga berencana. Kita harapkan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jadi itu salah satu dan membakti juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma di dalam membantu pemerintah. Tapi kita juga melakukan pembekalan juga untuk pencapaian yang lebih tinggi ya, modern ya. Tapi kita tidak boleh meninggalkan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Kita harus bersama-sama untuk membantu pemerintah mengentaskan segala macam itu. Mungkin itu Mas Aryo yang disampaikan, bahwa itulah yang kiprah daripada FK Gunadarma di dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih. Iya. Sejauh ini bagaimana Pak Mariono mengenai mahasiswanya? Apakah bisa mengikuti apa yang memang sudah digariskan oleh Gunadarma, misalnya dalam kurikulum itu, sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah ya, kami kan di Fakultas Kedokteran juga mendapatkan beberapa pengajar dari Fakultas Teknologi yang sudah pakar-pakar, dan kita harapkan mahasiswa juga mendapat bekal, dan sejauh ini tidak ada masalah ya, mereka bisa, karena mereka ditangani oleh orang-orang yang sangat berkompeten ya. Jadi kita harapkan sejauh ini mereka bisa mengikuti apa yang sudah kita targetkan di dalam modul-modul teknologi informatika tersebut. Iya, Prof Budi, ini ada pertanyaan juga, gimana cara masuk Universitas Gunadarma dari Pak Rahmat? Terus juga ada juga pertanyaan biayanya bagaimana dari Bu Erna di Bandung. Terus bagaimana ingin masuk Universitas Gunadarma di Fakultas Kedokteran tapi pengetahuan komputernya, digitalnya masih belum. Wah, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mungkin bisa dijawab Pak Profesor Budi. Apa langsung dijawab, apa mungkin ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Silakan Pak Budi. Baik, mungkin saya tanggapi dulu ya mengenai bagaimana cara daftar ke Fakultas Kedokteran. Sebenarnya portal utamanya tetap, Mas Ari tahu persis ya, pendaftaran Gunadarma. Oh, sangat tahu banget. Tapi di sana pun di bawah itu ada khusus ya. Ini kan agak khusus nih Fakultas Kedokteran itu ya, karena nanti tahapan seleksinya pun agak unik gitu ya. Bukan unik ya, karena kan memang harus kita menyaring orang-orang terbaik ya, karena untuk mengurusi manusia kan gitu ya, yang kaitannya dengan nyawa dan kehidupan kan. Nah, ini tentu di dalam portal utama pendaftaran Gunadarma itu nanti ada nomor yang bisa dihubungi, dan kami nanti ada siap tim yang akan memberikan informasi termasuk biaya, termasuk tahapan seleksi. Nanti Pak Dekan akan menjawab kenapa kok bedanya dengan program studi yang lain gitu ya, ada tes apa saja. Ini juga perlu disampaikan ke masyarakat gitu ya. Jadi artinya kemudahan dalam hal masuk ke Fakultas Kedokteran ya insya Allah juga akan disampaikan juga melalui berbagai platform gitu ya. Yang jelas mungkin saya announce ke pendengar ya, kalau mau cari Universitas Gunadarma pendaftaran nggak sangat susah, gampang banget, bisa ke search engine Google misalnya, ketik pendaftaran Gunadarma, nanti di enter, itu di posisi paling atas adalah pendaftaran Gunadarma. Jadi sangat mudah sekali, tinggal langsung masuk dan ikuti proses-prosesnya, dan sangat mudah sekali. Jadi kalaupun nggak hafal websitenya atau apa yang harus diketik di kolom alamat gitu ya, bisa search engine aja di Google misalnya, ketik pendaftaran Universitas Gunadarma, di enter, langsung ada di bagian paling atas. Jadi itu sangat mudah sekali, karena
ternyata memang kalau kita bicara mengenai SEO misalnya gitu ya, ini pembuatan judul ini dan juga connecting antar Gunadarma dan Google ini luar biasa nih, diklik langsung posisi pertama begitu ya. Jadi sangat mudah memudahkan masyarakat, baik itu calon mahasiswa ataupun orang tua dari mahasiswa tersebut untuk bisa masuk ke Universitas Gunadarma. Begitu ya Pak Budi ya? Ya, betul. Ya, selanjutnya saya juga mau tanya juga, tapi sebelum ini kita akan jeda dulu. Ya, saya dapat kabar bahwa Universitas Gunadarma juga membuka prodi baru, yaitu pariwisata, farmasi, desain interior, sastra China, agroteknologi dan ekonomi syariah. Ini juga merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh Universitas Gunadarma dalam era digital ke depan. Ada prodi-prodi baru. Mungkin nanti kita bisa elaborasi lagi. Selain juga kita mau tanya lebih dalam lagi nih tentang Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dengan Dr. Mariono. Tapi jeda dulu ya. Kita simak dulu pendengar informasi berikut ini. Jangan kemana-mana. Ada masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Hari gini semuanya jadi serba berjarak ya. Sampai mau kuliah aja jadi harus jarak jauh. Bahkan daftarnya sekalipun. Untungnya di Universitas Gunadarma udah bisa daftar online. Bener banget, daftar Gunadarma sekarang bisa online atau offline. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa daftar langsung di kampus Gunadarma terdekat tiap pukul 9 sampai 4 sore. Tapi jangan lupa protokol kesehatan ya. Kapan lagi bisa kuliah berkualitas dengan program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Tapi rumah ke kampus jaraknya jauh banget. Pengennya sih juga nggak berjarak. Tenang, di setiap kampus Gunadarma banyak tempat tinggal yang murah, aman, dan nyaman. Pas di kantong anak kuliahan. Wah, fix! Gue harus daftar sekarang di Gunadarma. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Info lengkap www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1500 158. Papa, sendirian aja di teras. Iya nih. Oh iya, kamu kan tahu Papa udah pensiun. Rencananya Papa mau cari kegiatan baru nih. Kamu ada saran nggak? Gimana kalau jadi go-kart driver, Pak? Lumayan loh. Emang Papa masih bisa jadi go-kart driver? Bisa dong, Pak. Jadi go-kart driver itu maksimal umurnya sampai 65 tahun kok. Selain bisa dapat pendapatan tambahan, masih banyak keuntungan lainnya yang bisa Papa dapetin. Wah, lumayan bisa isi waktu luang. Tambah pendapatan pula. Iya dong, bahkan jadwalnya fleksibel, Pak. Bisa atur jadwal sesuai kebutuhan. Kalau gitu, Papa mau daftar deh. Aku bantu daftarin ya, Pak. Ke gjk.id/youdaftargokar atau download aplikasi GoPartner di Google Play Store. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, mempersiapkan pendidikan di era digital bersama Universitas Gunadarma. Ada Prof. Dr. Budi Hermana MM, Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, dan juga Dr. Mariono, SPOG, SPKPK, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Pak Mariono, ini ada pertanyaan dari Pak Dharma di Jakarta Pusat. Dia bertanya, untuk mempersiapkan masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, apa saja yang perlu dipersiapkan knowledge anak saya supaya nanti pas tes bisa lolos? Bagaimana tuh? Terima kasih Mas Aryo. Ya. Jadi ada beberapa tes yang kita laksanakan, kita lakukan kepada camaba dari FK Gunadarma ya. Salah satu di antaranya adalah tentang pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum ini terusannya heavy-nya adalah pada pengetahuan tentang biologi, tentang kimia, tentang fisiologi, kemudian juga tentang penguasaan bahasa Inggris. Karena kita tahu semua buku, literatur hampir seluruhnya dalam berbahasa Inggris. Ya, kemudian selain itu ada juga tes kesehatan ya. Ada beberapa syarat penting untuk mahasiswa kedokteran, yaitu tidak buta warna ya. Karena kalau buta warna nanti apabila dia melakukan pertolongan kepada orang lain, pasien, kalau buta warna agak sulit tuh ya. Ya, kemudian ada lagi tes psikologi atau psikotes. Ya. Dan yang terakhir adalah yang mungkin baru FK Gunadarma yang menerapkan adalah
tes MMPI. Tes MMPI ini adalah untuk menilai karakter, daya tahan terhadap calon mahasiswa, karena kita tahu bahwa pendidikan kedokteran ini adalah pendidikan yang sangat lama, kepadat, ya, sehingga mau tidak mau kita harus tahu profil daripada kejiwaannya mereka, sanggup atau tidak, ya. Jadi memang agak sedikit selektif, ya, karena kita menginginkan nanti mahasiswa ini di dalam mengikuti pendidikan dalam kancah pendidikan standar di muka ini dia bisa melaluinya dengan baik dan akhirnya nanti bisa lulus sebagai dokter yang betul-betul kita harapkan bisa menjadi ujung tombak penguasaan pelayanan kesehatan baik di negara sendiri maupun di internasional. Jadi itu yang kita inikan. Kemudian mungkin pula diketahui bahwa akreditasi daripada FK Gunadarma sudah B, dan sebetulnya kalau dari segi sarana prasarana sih sudah bisa mencapai A, tetapi karena kita belum meluluskan dokter, jadi sementara masih B, dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akreditasi lagi kita bisa mencapai A. Kemudian tenaga pengajar sekarang kita untuk dosen yang ada di FK ada sekitar 89, cukup banyak, ya. Belum lagi tenaga dosen dari Fakultas Teknologi yang membantu kita di dalam memberikan pelajaran-pelajaran pada mahasiswa. Kemudian guru besar kita ada 10, ya. Ini termasuk banyak untuk sebuah FK yang masih balita, ya. 10 Pak, yakin itu? 10, luar biasa, ya. Ya. Sehingga masa depan atau ke depan saya optimis FK Gunadarma bisa menjadi fakultas kedokteran yang mumpuni lah, disegani kawan dan lawan. Mungkin itu. Terima kasih. Prof Budi, that's why kenapa Fakultas Kedokteran Gunadarma menjadi leading sector, ya, karena dari sisi kiri, kanan, depan, belakang udah siap semua. Artinya ini menjadi sesuatu yang yang berbeda dari lain-lainnya gitu, Prof, ya. Ya, betul. Nah, mungkin saya juga menambahkan tadi yang katakan ini kan luar biasa, ya, dalam istilah itu kami melihatnya Fakultas Kedokteran itu kan si bungsu, ya, dalam tanda kutip, karena memang program studi yang relatif baru di keluarga besar Universitas Gunadarma, tetapi dengan akreditasi yang luar biasa kita bisa melompat ke B. Itu kan juga menunjukkan bahwa bagaimana komitmen ataupun mutu pembelajaran kami gitu, ya, di Fakultas Kedokteran. Dan itu tentu juga sesuai dengan visi misinya tadi yang diceritakan oleh Pak Dekan, juga kita tidak berhenti untuk langsung terjun ke masyarakat, karena visinya kan juga justru meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di era digital. Ini juga salah satu keunikan dari Fakultas Kedokteran, ya. Jadi di satu sisi pendidikannya juga memang udah serba 4.0 gitu kan, tetapi di satu sisi pengabdian ke sisi masyarakat pun bagaimana kita menjadi navigator utama untuk merubah mindset ataupun perilaku masyarakat di era digital, termasuk di sektor kesehatan. Dan itu juga yang memang dilatih untuk mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat, gitu. Iya. Karena ini di era digital dan di era pandemi ini ada, dan juga siaran kita didengar juga di Medan. Ini ada pertanyaan dari Medan, Pak Prof Budi. Saya ingin masukkan anak saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma di Jakarta. Bagaimana tesnya? Apakah saya harus ke Medan juga? Ke Jakarta juga? Atau bisa tes jarak jauh? Sejauh ini bagaimana dari Universitas Gunadarma? Terima kasih. Baik, jadi mungkin nanti dilengkapi oleh Dr. Mariono, ya. Memang ada beberapa tes potensi akademik, ya, yang seperti tadi yang disampaikan itu ada biologi, ada matematika ataupun bahasa Inggris. Itu bisa kan dengan computerized based test, ya, CBT, gitu, ya. Kemudian nanti ada tes khusus yang MMPI, nanti mungkin Pak Dekan kenapa untuk kedokteran itu ada tes yang berbeda dari prodi lain, ya, MMPI nanti bisa dilengkapi. Jadi artinya kami beradaptasi dengan situasi gitu yang berubah. Ya. Jadi selama ini kenapa akhirnya tetap ada minat yang luar biasa masuk Fakultas Kedokteran walaupun kita daring, itu kan menunjukkan bahwa sistem rekrutmen untuk mahasiswa baru kita sudah pikirkan gitu, ya. Sehingga tidak terbatas ketika itu kita kan sedang mengalami musibah gitu, ya. Bahkan di pembelajaran pun kita mulai bergeser yang tadinya full daring mulai hibrid gitu, ya. Apalagi tadi dengan virtual anatomi itu dimungkinkan mahasiswa mengakses sebuah teknologi yang luar biasa, bagaimana kita mengurai dalam tanda kutip anatomi manusia itu kan secara interaktif, ya, dengan touch screen-nya dan seterusnya gitu. Padahal kampus Gunadarma banyak sekali nih di Jakarta dan Jabodetabek, ya. Tapi memang dalam kondisi seperti ini harus juga mengadaptasi kondisi, ya, digitalisasi, virtual dan sebagainya, Pak Prof Dwi, ya.
Karena salah satu tujuan utama kita melakukan proses transformasi digital dari sisi dari sisi institusi ya yang kampusnya tersebar, kita kan ingin ada one stop services gitu ya, tidak terlepas dari ruang dan waktu. Nah ini yang kita coba dorong, sehingga kenapa tadi dikatakan dengan satu portal kita bisa, walaupun sedang liburan ataupun sedang di luar daerah, bagaimana kita bisa masuk Universitas Gunadarma, tapi ada titik tertentu nanti mungkin ada cloud meeting gitu, dengan wawancara dengan orang tua, karena bagaimanapun kan kita kedokteran agak khusus ya, sehingga bagaimana dukungan orang tua ini betul-betul kita harapkan jadi sehingga ada sesi wawancara gitu. Mungkin Pak Dekan nanti akan cerita gitu ya, bagaimana peran orang tua di dalam mendorong putra-putri terbaiknya untuk masuk Gunadarma ya, termasuk karena masalah pembiayaan. Mas Arif tahu persis lah pembiayaan untuk fakultas kedokteran itu, karena peralatannya begitu luar biasa, tentunya kan agak berbeda ya di atas rata-rata dibandingkan prodi lain kan gitu ya. Ya, tadi juga kenapa Gunadarma udah mahal, tiba-tiba juga kok program ke luar negeri apa tambah biaya ya. Dunia kan semakin mudah ya, kita kan bisa bekerja sama dengan sektor perbankan gitu ya. Gitu ya. Pembiayaan itu jadi tidak perlu khawatir ya masuk Gunadarma mahal begitu. Oh iya. Nggak perlu khawatir ya. Kan dari mulai aspek pembiayaan, fleksibilitas dan sebagainya. Memang tentu sekali lagi dari sisi jumlah memang di atas rata-rata dibandingkan prodi lain di Universitas Gunadarma. Karena ngeri banget nih Pak Prabudi nih, kita dengar digitalisasi ya kan, diakses bisa dari mana aja, super komputer, terus juga kurikulum dan staf dosen serta dekannya sudah kompetensinya sudah sangat bisa dipercaya begitu. Nah, pasti mahal juga nih kan. Ternyata enggak ya, artinya bisa sangat fleksibel untuk itu ya, Prof Budi ya. Betul. Jadi kita pun selalu bahwa aspek pembiayaan itu tentu di satu sisi memang Gunadarma kan ingin fakultas kedokteran bermutu, tapi di satu sisi juga ada keluasan dalam pembiayaan. Jadi artinya, dan itu juga termasuk kalau nanti tadi ya ada program ke luar negeri itu, tapi tetap dengan mengajukan kurikulum gitu ya. Nanti yang ke Jepang, kemudian ke Uzbek, kemudian juga ke Cina gitu kan. Karena bagaimanapun kita kan ada program-program kerjasama dengan dunia internasional gitu ya. Iya, oke. Saya ke Dr. Mariono tadi pertanyaannya, bisa nggak tes jarak jauh ini? Sejauh mana bisa kemungkinannya, Dr. Mariono? Ya, terima kasih Mas Aryo tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof Budi ya. Jadi kalau untuk pengetahuan umum ya itu bisa melalui CBT, itu bisa secara daring lah ya. Kemudian kesehatan juga mungkin bisa dilakukan pada tempat. Hanya mungkin kalau untuk tes psikologi itu ada tes tertulis sama tes wawancara. Itu tes tertulisnya mungkin bisa daring. Wawancara ini khususnya yang MMPI. Dalam pemeriksaan tes MMPI itu dokter spesialis kesehatan jiwanya itu selain memberikan pertanyaan juga mengamati perilaku, gestur dan sebagainya yang bisa dengan kompetensinya mereka bisa tahu ini anak benar-benar serius, ya anak benar-benar punya motivasi yang kuat atau tidak. Karena dengan secara daring mungkin pengamatan itu agak sulit bisa dilaksanakan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa yang melakukan tes MMPI. Jadi mungkin kalau tes MMPI itu mungkin harus secara luring ya. Habis secara daring. Tapi intinya tidak menyulitkan begitu, Dr. Mariono. Tidak. Ya kemudian tadi juga sampaikan yang terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara ini dari pihak dekanat juga akan mencoba bertemu dengan mahasiswa dan orang tuanya. Kita pengen tahu seberapa besar sih motivasinya mereka. Jadi selain dari pemeriksaan tadi kita juga pengen lihat, karena ada beberapa pengalaman anak ini sebetulnya nggak mau sekolah dokter, tapi orang tuanya bilang kamu harus jadi dokter. Nah itu yang menjadi beban buat mahasiswa, sehingga kadang-kadang mereka tertatih-tatih di dalam melaksanakan kegiatan belajar. Jadi situ kita harus yakin benar bahwa memang ini kemauan anak, dan kita lihat dukungan moral dan moral dan finansial pada keluarga untuk bisa ini. Jangan sampai kita nggak inginkan mereka berhenti di tengah jalan ya. Sayang ya waktunya betul. Sudah terbuang. Jadi kita harus benar-benar yakin lah ya. Karena ini benar-benar langkah kehidupan yang harus mereka lakukan dan harus benar-benar dilaksanakan dengan itu. Mungkin itu Mas Aryo buat ini ada pertanyaan dari pendengar lagi-lagi nih, dari Pak Indra, Pak Ferry, juga Ibu Titi
di Jakarta dan juga di Bandung, gimana secara daftar Universitas Gunadarma. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi pendengar dan juga netizen semua yang menyimak siaran ini, kalau mau putra-putrinya atau mungkin yang langsung ya mahasiswa ingin tahu dan melakukan pendaftaran dengan ke Universitas Gunadarma, caranya mudah. Buka aja search engine di Google, klik pendaftaran, ketik pendaftaran Gunadarma, lantas akan langsung muncul di bagian atas, paling atas. Nanti tinggal ngikutin proses pendaftarannya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tidak usah menghafal websitenya, tinggal pendaftaran Universitas Gunadarma di search engine-nya ditulis, lantas di enter dan langsung ada di bagian atas. Itu pertanyaan dari pendengar, mungkin sekaligus menjawab juga pertanyaan-pertanyaan pendengar yang lain ya. Satu lagi nih, ada pertanyaan dari Pak Dodo di Bogor. Prof Budi, mungkin bisa dielaborasi, dijelaskan mengenai prodi-prodi baru yang tadi Mas Haryo sebutin. Waduh, baru mau ditanyain ini. Silakan Prof, mungkin bisa disampaikan sebelum kita jeda iklan ya. Baik, tadi kan saya sampaikan seperti yang Pak Dekan juga sampaikan, kedokteran itu kan si bungsu ya. Tapi sebenarnya si bungsu tidak hanya satu ketika itu. Jadi ketika itu 2015-2016 kita mengajukan prodi baru termasuk fakultas kedokteran gitu. Dan dari sana pun ada desain interior, ada pariwisata, ada sastra Tiongkok, kemudian ekonomi syariah, pariwisata kan gitu ya, dan farmasi gitu. Itulah si bungsu kami, tapi ternyata larinya bisa menyusul kakak-kakaknya ya, apalagi fakultas kedokteran kan gitu ya. Lagi karena memang peran kedokteran itu sangat sentral di era musibah, karena memang diawali dengan musibah bidang kesehatan ya di situ. Jadi itu beberapa prodi yang buat kami itu adalah tadi ya. Ini semuanya simbians atau terkonek di digital juga, Prof Budi ya? Iya, konsep kami kan tadi ya. Digital itu kan konvergen untuk semua bidang ilmu ya. Bahkan nanti ada budaya resource sharing. Tadi kenapa ada sastra Tiongkok gitu ya. Karena memang kita sangat kuat juga kerjasama dengan sastra Jepang. Tahu persis ya teknologi ataupun hal-hal yang terkait dengan ini kan juga Tiongkok kan bukan kekuatan luar biasa di tingkat global kan gitu ya. Persis, saya pernah ke sana tuh. Nanti ada farmasi juga, ada sastra Tiongkok, kan bisa bareng-bareng ke Hainan University gitu ya, yang sangat kuat juga di medical science-nya gitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Jadi itu kami memang rancang sedemikian rupa bagaimana ada kolaborasi multidisiplin ilmu. Kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Tidak bisa kita mengandalkan bahwa ini kesehatan saja, karena informatika kedokteran kan itu adalah kolaborasi antara ilmu kedokteran dengan informatika kan gitu ya. Sehingga kenapa nanti juga termasuk nanti farmasi, termasuk juga mungkin sastra Tiongkok bisa berkolaborasi dengan universitas-universitas di Hainan Medical University yang juga menjadi salah satu target untuk belajar ke luar negeri dari mahasiswa fakultas kedokteran. Begitu Mas Arto. Baik, Prof Budi, Dr. Mariono, kita jeda dulu ya untuk menyimak yang berikut ini, dan ada juga pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Anda masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, jangan kemana-mana, tetap terus di sini. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Kamu sering merasa sakit punggung dan nyeri otot? Segera pakai plaster atau Koyo Tiger Balm sebagai pereda nyeri otot yang efektif. Sangat nyaman digunakan dan membuat kamu bebas bergerak di setiap aktivitas kamu. Plaster Tiger Balm dari Singapura efektif meredakan nyeri otot, bau kaku, memar, kesleo, dan sakit punggung. Plaster Tiger Balm terdiri dari 2 jenis, plaster warm dan plaster cool. Pemakaiannya begitu mudah, sangat lentur dan bebas bergerak di setiap aktivitas kamu. Selain itu, tersedia juga balsam Tiger Balm yang terdiri dari balsam putih dan balsam merah. Balsam putih untuk sakit kepala dan hidung tersumbat, balsam merah untuk sakit dan nyeri otot. Tersedia di toko obat dan apotek. Info lengkap cek Instagram Tiger Balm @tigerbalm_id. Tiger Balm Plaster. Feel the tiger, feel the relief. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Universitas Gunadarma pagi hari ini melakukan Radio Talk di El Sinta dengan judul Mempersiapkan Digital di Era Masa Depan, Pendidikan Era Digital bersama Universitas Gunadarma, dan hadir sebagai pembicara Prof Budi dan juga Dr. Mariono, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Pak Mariono, ada pertanyaan dari Bu Indah di Pondok Indah, sama juga di tempatnya ya, menanyakan bagaimana dengan dosen-dosennya, apakah capable dengan fakultas kedokteran yang ada. Terus juga Pak Rio
di Jakarta Barat menanyakan apakah Fakultas Kedokteran Gunadarma bisa dibandingkan atau setingkat dengan universitas-universitas yang lain di fakultas-fakultas kedokterannya, baik di dalam maupun di luar negeri, juga PTN. Mungkin bisa ditanggapi Pak Mariono, silakan. Terima kasih Mas Aryo. Untuk Bu Indah ya, kita dosennya bukan dosen abal-abal, mohon izin ya. Dan semua dokter spesialis ya, karena memang persyaratan dari konsil bahwa untuk pendidikan S1 minimal dosen itu harus S2 ya. Kemudian kita juga di antara 89 itu yang ada di yang on-site di fakultas ya. Yang di rumah sakit juga ada, di rumah sakit pendidikan kita ada lebih kurang sekitar 45-47 dokter pembimbing lagi di sana, dan itu semua dokter spesialis ya. Kita dipersyaratkan harus minimal ada 26 cabang spesialisasi, dan kita itu sudah penuhi semua. Kemudian ada cabang tentang biomedik ya, kita juga banyak. Beberapa fakultas kedokteran masih ada kesulitan untuk spesialis biomedik. Kebetulan alhamdulillah di Gunadarma semua spesialis atau S2 biomedik kita sudah punya semua ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah bisa dibandingkan dengan itu, saya optimis sebagai dekan bisa. Wah, mantap ini. Bisa bersaing dengan itu, hanya memang karena kita masih balita ya, oke lah kita terima saja. Tapi insya Allah ya, kalau semua program ini berjalan dengan lancar, lulusan dokter kita kompeten di dalam 7 kompetensi dasar, kompetensi tambahan, apalagi di bidang teknologi informatika yang bisa menjawab tantangan masa depan, mungkin bisa menjadi fakultas kedokteran yang terkemuka di Indonesia. Amin, amin. Kalau dibandingkan dengan misalnya di luar negeri, apakah terus mengadaptasi, mengupdate ya, artinya kemampuan, kurikulum dan sebagainya? Tadi juga pertanyaan yang disampaikan Pak Aryo. Ya, di kedokteran kan ini adalah ilmu yang terus berkembang ya. Jadi baik dosen-dosen pengajar dengan kelengkapan teknologi yang ada di Gunadarma memungkinkan untuk selalu memonitor perkembangan ilmu kedokteran di luar negeri ya. Juga ini akan mendukung beberapa penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma ya. Karena itu dengan adanya big data memudahkan para peneliti untuk bisa membuat penelitian yang sangat baik ya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di Universitas Gunadarma, di Fakultas Kedokterannya juga sedang akan mengembangkan pengembangan dari stem cell. Stem cell. Karena stem cell ini merupakan salah satu ilmu kedokteran yang mungkin akan menjawab beberapa tantangan pengobatan yang saat ini mungkin belum terpecahkan ya. Peralatan untuk laboratorium stem cell sudah sangat lengkap. Kemudian yang mengawakinya juga insya Allah tahun ini selesai mengikuti pendidikan doktoralnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa berkibar lah. Makasih Pak. Insya Allah, insya Allah. Dan Prof Budi, ini kalau saya nggak bisa bayangin ya. Jadi kalau orang lulusan kedokteran Universitas Gunadarma nantinya bukan hanya memiliki knowledge mengenai kedokteran, tapi memiliki knowledge mengenai digitalisasi IT begitu ya. Ini akan menjadi nilai tambah yang luar biasa ya Prof ya. Insya Allah begitu. Memang salah satu yang menjadi pertimbangan kami keunggulan informatika memang di situ gitu. Jadi kedokteran plus gitu ya. Sangat kuat di ilmu kedokterannya, tetapi dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengaplikasikan teknologi terkini gitu, sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri serta perubahan perilaku di masyarakat. Dan itu memang salah satu pertimbangan kami itu ya ke situ, sehingga kami punya keunikan tadi gitu ya. Luar biasa. Ini kita nggak kerasa hampir 1 jam ya, kurang 5 menit lagi 1 jam kita ngobrol dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Mungkin Dr. Mariono, kayaknya kita bakal harus ada edisi berikutnya nih Prof Budi nih ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dan juga mengelaborasi beberapa informasi yang kaitannya dengan Universitas Gunadarma dan juga Fakultas Kedokteran. Juga tadi ada fakultas-fakultas yang baru, prodi-prodi yang baru ya, yang perlu juga dieksplor karena curious atau keinginan tahuan publik ini ternyata luar biasa, ingin mendapatkan satu ilmu yang dari sumber yang kompeten. Mungkin di terakhir Pak Mariono, mungkin apa yang bisa disampaikan ya ke masyarakat, pendengar, netizen di seluruh Indonesia berkaitan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini? Mungkin singkat saja Mas Aryo, join FK Universitas Gunadarma, masa depan di tangan Anda. Yes. Terima kasih.
luar biasa. Dan lagi-lagi nih ada pertanyaan lagi, mau daftar gimana? Oke, kalau daftar di Google aja, terus ketik pendaftaran Universitas Gunadarma, lantas ada di kolom paling atas, di atas gitu, langsung klik dan ikuti aturan atau flow-nya untuk bisa mendaftarkan diri ke Universitas Gunadarma. Ini pertanyaan kayaknya dari parents saya banyak kan ya. Mudah-mudahan Atau bisa. Mas Aryo, ketik aja kedokteran Gunadarma juga pasti di halaman pertama, baris pertama. Nah, itu dia kan, ketika Nanti website-nya kedokteran.gunadarma.ac.id. Tidak harus apa, ketikan saja di Google di mesin cari kedokteran Gunadarma, maka akan selalu di baris pertama, halaman pertama. Dan di situ ada informasi tentang bagaimana penerimaan mahasiswa baru, termasuk nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, itu dia. Jadi udah sekarang nih mungkin lagi drive, lagi nyupir ya, di pagi-pagi hari nggak bisa nyatet-nyatet gitu, udah tinggal kedokteran Universitas Gunadarma di search engine, langsung diklik, langsung nanti ada nomor telepon dan sebagainya di Google, langsung bisa ikuti prosedurnya. Terakhir nih Pak Prof Budi, apa yang mungkin bisa kita garis bawahi ya, sambil kayaknya kita perlu ada episode berikutnya nih ya untuk membahas mengenai Universitas Gunadarma. Silakan Prof. Ya. Baik, jadi Mas Aryo dan juga para atau pendengar dari El Sinta, tentu bahwa Gunadarma selalu komitmen untuk selalu mengembangkan program studi termasuk fakultas kedokteran khususnya ya, sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan ke depan. Tetapi semua dalam ekosistem digital. Nah, ini yang bagaimana kita menyiapkan talenta-talenta digital di sektor kesehatan ini menjadi sebuah tantangan buat kami. Tapi insya Allah, karena dengan berbagai program, berbagai kemasan kurikulum, termasuk tadi kerjasama luar negeri dengan Jepang, dengan Cina, dengan Norwegia dan Uzbekistan. Mas Aryo tahu persis ya, untuk kedokteran kan masa lalu kan kita mengenal Avicenna atau Ibnu Sina, itu kan berasal dari Uzbek. Betul. Itu luar biasa kalau kita pelajari gitu ya, karena itu mewarnai juga ke kedokteran modern. Nah, mudah-mudahan bagaimana visi Fakultas Kedokteran sesuai dengan visi universitas, walaupun masih relatif baru, tapi insya Allah menjadi fakultas kedokteran sangat unggul di Indonesia, termasuk nanti berjejaring internasional. Sehingga kenapa terobosan baru kami adalah mulai dalam waktu dekat itu bagaimana ada proses pertukaran pelajar ataupun mahasiswa dan juga dosen. Tadi dikatakan bagaimana perbandingan dengan perguruan tinggi luar negeri. Loh, kita kan ada program namanya visiting professor dari mitra-mitra luar negeri. Ya, secara reguler Pak Dekan itu selalu ada webinar, ada semacam pelatihan ataupun tutorial dari mitra-mitra kami yang dari 4 negara tadi. Dan itu dimungkinkan gitu. Dan mudah-mudahan setelah musibah pandemi insya Allah berlalu, kita akan lebih intensif lagi sehingga nanti kita bisa secara luring bisa melakukan proses tadi ya, pertukaran dosen dan mahasiswa penelitian bersama. Saya kira itu Mas Aryo. Iya, terima kasih, benar nih, kayaknya kita perlu banyak ngobrol lagi nih Prof Budi ya, Pak Dekan, untuk bisa mengelaborasi, mempublikasikan, mengeksplor tentang apa yang ada di Universitas Gunadarma gitu. Oke, sayang sekali waktunya sudah hampir jam 9. Terima kasih atas kebersamaannya Prof Budi, Pak Dekan juga terima kasih. Semoga sukses selalu untuk teman-teman di Universitas Gunadarma semuanya. Amin, amin. Amin. Selamat pagi. Mendengar demikian tadi Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Hadir sebagai pembicara Profesor Dr. Budi Hermana, MM, Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi BAPSI Universitas Gunadarma, dan juga Dr. Mariono Rekso Projo, beliau SPOG SPKPK, beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan untuk membahas hal yang lebih update lagi mengenai Universitas Gunadarma. Saya Harul Istamaji, terima kasih dan selamat pagi. Demikian tadi Radio Talk bersama Universitas Gunadarma.